Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akbar dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Kewirausahaan kelas B dengan NIM 200905501010. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Menurut para ahli, yaitu menurut Hartaman Amir tahun 2000, memberikan definisi terhadap e-commerce sebagai satu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis dan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang dan jasa. Adapun menurut pendapat saya sendiri, yaitu e-commerce merupakan sebuah kegiatan perdagangan dengan menggunakan media elektronik dalam berbelanja atau menjual sebuah produk, barang, atau jasa. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadiah Indonet. Saat itu, Indonet sebagai Internet Service Profit atau ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996, muncul Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis, melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian hari dinamakan cash delivery atau COD. Yang ketiga, peranan e-commerce selama pandemi. Di masa pandemi, e-commerce berperan aktif dalam membantu UKM untuk terus bertumbuh dengan banyaknya himbauan untuk bekerja dan belajar di rumah. E-commerce menjadi pilihan bagi penjual untuk bisa tetap berdagang dari rumah. Keuntungan lain adalah cakupan bisnis dan penjualan yang tidak terbatas mencakup ke seluruh dunia, membuat e-commerce menjadi cukup potensial. A. Business to business e-commerce. Contohnya Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Sistem kerjanya: Shopee, yang pertama yang dilakukan yaitu akses toko di seller center. Yang kedua, klik tombol produk baru. Yang ketiga, lengkapi informasi penjualan dengan deskripsi produk yang lengkap dan sesuai serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim yang akan digunakan. Yang keempat, klik simpan dan tampilkan untuk menampilkan produk Anda di toko. Yang kedua, Bukalapak. Yang pertama yang dilakukan yaitu: 1. Klik kolom daftar. Yang kedua, isi formulir pendaftaran. Dan ketiga, masukkan nomor telepon yang aktif, jangan yang tidak aktif. Yang keempat, pilih nama toko. Kemudian yang kelima, ketik password. 6. Baca syarat dan ketentuan. Yang ketujuh, klik daftar pada kolom submit. Yang kedelapan, tunggu konfirmasi email yang akan dikirimkan dari pihak Bukalapak. Yang kesembilan, akun lapak siap digunakan. Contoh ketiga yaitu Tokopedia. Sistem kerjanya: yang pertama, install aplikasi Tokopedia. Kedua, login atau daftar. Ketiga, mengisi data diri yang lengkap. Keempat, membuat pesanan di Tokopedia. B. Contoh consumer to consumer, yaitu OLX. Cara kerja OLX yaitu: yang pertama, gratis cek perkiraan harga jual mobil. Masukkan data mobil dan dapatkan perkiraan harga jual sesuai tipe dan spesifikasi kendaraan. Yang kedua, jadwalkan inspeksi mobil secara gratis. Yang ketiga, jual mobil Anda dan terima pembayaran instan. C. Consumer to business. Contohnya dan sistem kerjanya: Shopee.
Cara kerjanya, akses toko di seller center. Yang kedua, klik tambah produk baru. Yang ketiga, lengkapi informasi penjualan, deskripsi produk yang lengkap dan sesuai serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim. Yang keempat, klik simpan dan tampilkan untuk menampilkan produk Anda di toko. D. Business to Administration. Contoh dan sistem kerjanya, yaitu JDID. Cara kerjanya yaitu mendaftar sebagai penjual lokal. Yang kedua, klik tombol daftar. Dan yang ketiga, isi beberapa halaman baru Consumer to Administration. E. Contoh online to online dan sistem kerja, yaitu Bukupedia, Gramedia, toko buku online yang pertama. F. Business to government, mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan menjual produk kepada pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.